Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan umum Forum Ulama Habaib Jakarta, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan apa yang menjadi hajatnya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu pula pengurus DPP Forum Ulama Habaib Jakarta hadir di tengah-tengah kita, Khinafillah Ustaz Mufti, Ustaz Reza, Ustaz Abdul Rahim, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan apa yang menjadi hajatnya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang saya hormati dan yang saya banggakan, hadirin teman-teman PPSU dari kecamatan mana ini ya? Setiabudi. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di kesempatan yang baik ini besok lagi nyapu-nyapu nemu duit 10 juta. Kencong banget. Itu siapa yang ninggalin duit 10 juta ya? Mudah-mudahan kita yang kumpul di tempat yang baik ini senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka membekali diri kita dengan ilmu agama, yang dengan itu kita berharap mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap mudah-mudahan puasa yang saat ini sedang kita langsungkan, meskipun kita yakin rasa-rasanya puasa yang kita kerjain maksimal apa kagak ini Bang? Maksimal apa enggak kira-kira? Kayaknya jauh dari kata maksimal. Kita baru bisa nahan lapar dan haus, tapi belum bisa muasain mata kita, betul ya? Belum bisa muasain anggota tubuh kita, yang pada akhirnya rasa-rasanya belum maksimal puasa yang kita lakukan kepada Allah. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan berbagai macam kekurangan di balik puasa yang kita lakukan, sehingga pada akhirnya puasa tersebut menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak-banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, karena kalau kultum yang ditungguin bukan ceramahnya, tapi yang ditungguin apa itu ya? Azan maghribnya gitu ya. Ini kapan ini azannya? Sehingga saya nggak panjang lebar dalam kesempatan yang baik ini. Saya hanya ingin menyampaikan satu riwayat di mana salah seorang sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Sama namanya Tolhah bin Ubaidillah. Dia menceritakan, hadirin, bahwasanya dahulu ada 2 orang masuk ke dalam agama Islam. Ketika 2 orang ini masuk ke dalam agama Islam, punya kualitas ibadah yang berbeda. Orang yang pertama, ketika dia masuk ke dalam agama Islam di hadapan Nabi, ini ibadahnya luar biasa. Siang puasa, malam tahajud,
baca Quran, zikir, pokoknya mirip banget dah sama abang-abang PPSU dari kecamatan mana ini ya. Setiap budi ibadahnya pol luar biasa ini. Emang kelihatan dari wajahnya ini demen ibadah semua ini. Amin ya robbal. Ini yang pertama modelnya begitu Pak. Ketika masuk Islam ibadahnya luar biasa, pol-polan nih. Bahkan dia wafat tercatat sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang kedua, ketaatannya biasa-biasa aja, tidak seistimewa orang yang dan orang yang kedua ini wafat 1 tahun setelah orang yang pertama meninggal, dan wafat pun dalam keadaan biasa-biasa. Dia sakit, ya, terbaring di atas tempat tidurnya, kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Tolha mimpi Pak. Dalam mimpinya dia melihat sesuatu yang membuat dia bingung. Ya, ketika dua orang ini hendak masuk ke dalam surga, kalau kata kita dari dua orang ini kira-kira siapa yang lebih dulu masuk ke dalam surga? Pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Pertama. Kenapa yang pertama? Ibadahnya banyak, ketaatannya luar biasa, siang puasa, malam tahajud, mati dalam keadaan syahid. Oh pasti nih, kalau kata kita yang pertama masuk ke dalam. Tapi Tolha melihat sesuatu yang berbeda Pak. Karena kata Tolha, saya melihat justru yang nomor 2 lebih dulu masuk ke dalam. Bingung dia. Keesokan harinya langsung datang ke rumah Nabi, nanya. Kata Tolha, wahai Rasulullah, saya mimpi ngelihat ini 2 orang, pengen masuk ke dalam surga lah, tapi kenapa yang lebih dulu masuk ke dalam surga orang yang kedua. Ini tanda-tanda azan maghrib dikit lagi berkumandang. Ya fokus. Yang kedua harusnya kan yang pertama lah, tapi ngapa yang kedua lebih dulu masuk ke dalam? Apa kata Nabi Muhammad, wahai Tolha, apa yang membuat engkau bingung? Alaisa qad makatha ba'dahu bisanah, bukankah orang yang kedua punya jatah hidup setahun lebih lama daripada orang yang katakanlah yang pertama mati tahun 2024, yang kedua wafat tahun 2025. Kata Nabi, bukankah yang kedua punya jatah hidup setahun lebih lama? Karena dia punya jatah hidup setahun lebih lama, otomatis dia masih ketemu sama bulan. Dan di bulan Ramadan dia puasa, di bulan Ramadan dia sholat, di bulan Ramadan dia zakat dan lain sebagainya. Ketahuilah wahai Tolha, ini derajatnya jauh lebih tinggi daripada derajat orang yang pertama. Bahkan diibaratkan seperti langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang pertama istimewa banget itu. Istimewa, yang tahajud, puasa, zikir, infak, sodakoh dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalah. Sama siapa kalahnya? Sama siapa? Sama orang yang ketemu sama bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan dia puasa, dia melakukan kebaikan. Ternyata inilah yang kemudian mengangkat derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, ini ada hadiahnya. Ya, pertanyaan yang saya mau tanya itu tadi itu, ya, hadis tadi yang ceritain sahabat namanya siapa itu? Yang tahu tunjuk tangan, diri dulu. Ya. Namanya sahabat Nabi namanya siapa Bang? Namanya Tolha. Nama abang namanya siapa? Saya namanya Raja Pak. Namanya Mas Raja, tugas di Kelurahan Karet Kuningan. Tadi pertanyaannya, hadis tadi yang ceritakan Tolha. namanya siapa? Namanya Tolha. Cuma yang pertanyaannya, Tolha sepatunya ukuran nomor berapa itu? Namanya Tolha, ambil Bang. Ya, mayat buat Samsu. Dari sini kita paham, hadirin jamaah sekalian, bahwasanya ketika kita dikasih kesempatan ketemu sama bulan suci Ramadan, ternyata ini jadi kesempatan ya, untuk kita terus meningkatkan ya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi hadirin jamaah sekalian, ada banyak teman-teman kita di tahun yang lalu masih puasa bareng-bareng sama kita, tapi tahun ini ternyata mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah. Itulah Bang itu. Ada yang begitu Bang?
Lah tahun kemarin masih nyapu bareng ya di karet kuningan. Lah tapi tahun ini udah lebih dulu kembali kepada Allah sehingga nggak lagi merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci. Boleh jadi mereka yang duluan pulang ke mana tuh? Ke Sukabumi gitu ya. Pulang ke Balikpapan itu. Boleh jadi mereka mah ketaatannya udah banyak gitu. Boleh jadi amal solehnya udah cukup. Boleh jadi dosa-dosanya udah diampuni nama Allah sehingga mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu. Nah, kita nih yang belum Allah panggil, yang kemudian Allah kasih kesempatan kita ketemu sama bulan Ramadan, boleh jadi ibadah kita masih pas-pasan. Boleh jadi amal yang kita lakukan banyak apa dikit? Dikit. Ya, boleh jadi dosa-dosa kita belum dimaafkan oleh, sehingga Allah masih kasih kesempatan sama kita ketemu dengan bulan suci Ramadan yang tujuannya biar kita bisa terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Betul capek, puasa juga, kerja juga, tapi jangan pernah berkecil hati hadirin jamaah sekalian ya. Selama kerja yang dilakukan niatnya karena Allah, boleh jadi ini pahalanya double dibanding orang yang cuma puasa dari pagi sampai sore, kerjanya ngapain tuh? Tidur, ya molor. Ini namanya puasa al-moloriyah gitu ya. Emang dari pagi sampai sore kerjaannya molor ya, dibandingkan dengan orang yang puasa di waktu yang bersamaan kerja juga. Lamana kerjanya capek banget ya, masuk ke gorong-gorongan gitu ya, ngangkut ini, beresin itu dan lain sebagainya. Boleh jadi orang yang puasanya begitu tuh ya pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya kerja ini ya, yang namanya cari nafkah ya teman-teman sekalian, ini bagian dari ibadah yang begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama niat kita keluar dari rumah pakai seragam, warna apa seragamnya itu ya? Warna oranye, bawa senjata kita, apa senjatanya itu ya? Sapu dan lain sebagainya. Selama keluar dari rumah niatnya karena Allah, boleh jadi ini ibadah yang begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi sampaikan, kata Nabi, dari sekian banyak harta, ternyata harta yang paling dicintai oleh Allah itu harta yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri, bukan yang dari modal minta-minta nyusahin orang, apalagi bohongin orang. Tapi harta yang dicintai oleh Allah itu yang diperoleh dari keringatnya sendiri. Dia keluar dari rumahnya pagi-pagi, pulang sore, ya kemudian dapat uang. Nah, ini menjadi harta yang dicintai oleh. Nah, lebih-lebih ketika nanti dapat uang gajian, tanggal berapa gajian? Tanggal berapa gajian? Udah lewat. Dan lewat mana ini gajiannya? Andai kata nanti gajian, tanggal berapa gajian? Tanggal 1. Ya, alhamdulillah dapat gajian 15 juta. Amin. Ya kali habis lebaran naik jadi 15 juta. Ya, dapat uang kemudian abang berikan kepada anak, berikan kepada istri. Kata Nabi, ini menjadi sedekah yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh nikmat apa enggak itu? Nikmat. Ya, biar kata kerjanya capek, biar kata kerjanya kotor, tapi selama niatnya karena Allah, kemudian uangnya diberikan kepada anak, istri, lebih-lebih buat orang tua, ternyata ini menjadi sedekah yang begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis yang menarik. Ini menjadi motivasi buat kita biar ibadah jalan, kerja juga jalan. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad sampaikan bahwasanya orang yang keluar dari rumahnya itu mencari nafkah selama niatnya karena Allah, Aishan ala ahlihi, kemudian niatnya untuk menghidupi sanak familinya, ngidupin anak istrinya, wa atfan ala jironihi, lebih-lebih kalau ada uang dia bagi ke tetangganya. Apa kata Nabi Muhammad? Laqiyallah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri yaumal qamar, kal badri ya kal qamari lailatal badri, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah, kerja ya, kemudian niatnya karena Allah, niatnya karena keluarga, nanti kata Nabi di hari kiamat orang tersebut datang menghadap kepada Allah, wajahnya bercahaya seperti rembulan. Bayangin,
Biar kata waktu kerja muka kita kayak apa tuh ya? Muka kita kagak karu-karuan gitu ya, keringetan, kotor dan lain sebagainya. Tapi ternyata nanti di hari kiamat ya kita nggak butuh lagi sabun sunzui apa gitu ya. Kita nggak butuh lagi apa itu? Ya skincare dan lain sebagainya. Tapi dengan niat yang tulus mencari nafkah, ternyata wajah abang-abang nanti di hari kiamat percis seperti rembulan ya, yang begitu penuh dengan cahaya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu hadis yang menarik, Pak, ini sebagai penutup ya kultum pada sore hari ini. Nabi Muhammad satu ketika beliau pernah pulang dari peperangan, saya lupa perangnya apa, kalau nggak salah ini perang Khandaq. Ketika Nabi Muhammad pulang dari satu peperangan, ketemu sama salah seorang temannya, kemudian dipegang tangannya, ternyata tangannya kapalan, tangannya kasar banget, mungkin keseringan megang sapu lidi sama apa ini ya, sama linggis gitu ya. Dipegang sama Nabi, kata Nabi, bang, tangannya ini pada kapalan ngapa? Ya. Kata ini sahabat, wahai Rasulullah, kerjaan saya berat, kerjaan saya kasar, saya punya profesi pemecah batu. Ketika batu itu pecah, saya bawa ke pasar, kemudian saya jual. Karena kerjaan saya keras, berat, tangan saya pada ngapa ini? Yang pada kapalan, pada rusak, pada pecah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad dengar ini orang kerjanya begitu berat, kerjanya begitu keras, langsung Pak, tangan itu dicium oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nggak ada dalam sejarah Nabi Muhammad pernah nyium raja-raja Romawi, kagak. Nyium pembesar suku Quraisy nggak pernah, Pak. Tapi ketika ketemu sama orang yang punya kerja keras luar biasa, ampe-ampe tangannya pada kasar, rusak, ternyata tangan itu dicium oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sampai di situ, Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai sahabatku, ketahuilah, tangan yang modelnya begini nih, yang modelnya pecah-pecah, rusak, kapalan dan lain sebagainya, nanti di hari kiamat tangan model begitu nggak akan disentuh nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makanya kalau belum kapalan, hancurin tangannya itu. Biar nanti di hari kiamat tidak disentuh nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai dicium sama Nabi. Ya, makanya hadis ini sering disalahpahami oleh kuli proyek. Ya, kuli proyek bangunan seringkali mereka kagak sholat, ditanya, bang apa lu kagak sholat? Lah ini mah tangan gua kasar. Tangan kasar pernah dicium sama Nabi, dan di hari kiamat nggak bakal apa tuh? Disentuh neraka Allah, makanya dia kagak. Lah ini keliru ini. Artinya yang model begitu, model tangannya dikasarin doang, tapi kagak sholat, kagak puasa, kagak ibadah. Nah ini mah tetap aja bakal diteriska di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendapatkan kemuliaan bila mana dia ibadahnya bagus, dan di waktu yang bersamaan kerjanya pun bagus, mencari nafkahnya pun luar biasa, dan dia niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin jamaah sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada kita, sehingga kita dijadikan orang-orang yang terus mengisi hari-hari yang mulia ini dengan kebaikan, dengan ketaatan, sehingga pada akhirnya kita keluar dari bulan suci Ramadan digolongkan menjadi orang-orang yang terus ya mendekatkan diri kita kepada Allah, yang pada akhirnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, tadi saya menyebutkan beberapa hadis keutamaan mereka yang punya ya etos kerja luar biasa. Ya, kalau ada yang bisa sebutkan salah satu hadisnya, boleh angkat tangan. Ada yang pertama wajahnya kayak apa nanti hari kiamat? Rembulan. Nah satu lagi apa itu? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Ayo angkat tangan, mayan gocap. Ya. Ayo diri bang. Ayo kok. Ya, sampai azan maghrib ngomong-ngomong dah itu. Ya, apa hadisnya? Keutamaannya orang yang punya semangat kerja keras dan niatnya karena Allah. Apa tadi hadisnya, apa aja tadi itu? Masya Allah. Sampai neraka. Di sini tugasnya. Tangannya diapain lagi tadi itu? Kapalan. Tangannya halus. Justru biar kasar tangannya. Oh iya. Nah, yang kedua dicium oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah. Ya, terakhir kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita yang sedang dalam keadaan sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Mereka yang telah berpulang kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.